Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran online untuk matematika wajib kelas 11 semester Gasal. Nah, di bab pertama kita akan belajar tentang sifat-sifat notasi sigma. Ada beberapa aturan yang harus kalian pahami untuk mempelajari sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, perhatikan, namanya adalah aturan suku konstan. Yang pertama, untuk aturan suku konstan, jika diketahui sigma I sama dengan 1 sampai N untuk C, di mana 1 disebut dengan batas bawah, kemudian N disebut dengan batas atas, dan C merupakan suku konstan. Konstan berarti tetap ya. Nah, di sini berarti caranya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk C, menjadi sama dengan N dikali C. Kemudian yang B, jika I sama dengan M sampai dengan N untuk C, sebanyak N dikurangi M ditambah 1 suku. Maka hasilnya adalah N dikurangi M ditambah 1 kali C. Nah, kalau anak-anak masih bingung tentang rumusnya, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk 10. Nah, berarti kita akan tuliskan 10 itu sebanyak 1 sampai 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 10-nya 5 kali ya. Bisa digunakan rumus yang A, berarti N kali C. N-nya adalah batas atas yaitu 5. Kemudian C-nya adalah 10, berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Kemudian contoh yang kedua. Sigma I sama dengan 2 sampai 5 untuk 10. Berarti ini kita gunakan rumus yang B. Berarti kita lihat, kita hitung pakai jari. 2 ke 5 berarti ada angka 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 kali angka 10 ya. Kalau menggunakan rumus berarti N dikurangi M, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 5 dikurangi 2, 3 ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4 kali 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Itu rumus yang kedua. Oke, lanjut ke aturan yang kedua adalah aturan perkalian skalar. Sigma I sama dengan 1 sampai N untuk K kali I sama dengan K-nya kita keluarkan atau konstantanya kita keluarkan. Sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I. Ingat ya, K itu adalah konstanta. Misalnya ada sebuah sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk 2I. Kalau kita menggunakan cara biasa berarti kita hitung I-nya dari angka 1 sampai 5. Berarti yang pertama 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 sampai dengan 2 kali 5. Nah, karena konstantanya adalah 2, berarti 2-nya kita keluarkan ya. 2 dikali 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 kita jumlahkan. Nah, penjumlahan ini adalah sigma. Berarti bisa ditulis dengan 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk I. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk 2I. Berarti sama dengan 2-nya kita keluarkan. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai 5 kali I. Berarti 2 kali kita jumlahkan yang di dalam kurung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30 ya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang ketiga, yaitu aturan jumlah dan selisih. Nah, misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI tambah atau kurang VI sama dengan, kita jadikan masing-masing terpisah. Sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI ditambah atau dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk VI. Jadi kalau ada yang dalam kurung berarti kita akan pisahkan saja ya, nggak apa-apa dipisahkan, nggak akan kangen kok.
Nah, contoh yang pertama, misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk I kuadrat ditambah 2I. Berarti kita akan pisahkan masing-masing yang di dalam kurung. Yang pertama ada sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk I kuadrat. Yang kedua ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk 2I. Yang pertama kita hitung dulu. Karena I kuadrat dari 1 sampai 3 berarti tinggal diganti saja I-nya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian yang kedua, karena dia adalah 2I dan 2 tadi adalah konstanta, berarti 2-nya kita pindah ke depan. Berarti 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk I. Nah, bawahnya kita hitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. 1 tambah 4 tambah 9, kemudian ditambah 2 kali 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian 1 tambah 4 sama dengan 5, tambah 9 sama dengan 14. Ditambah 2 kali 6, berarti 14 tambah 12 sama dengan 26. Itu contoh yang A. Kemudian yang B, soal yang B prinsipnya sama dengan soal yang A, bedanya kalau yang A itu ditambah, kalau yang B itu dikurangi. Berarti tinggal beda yang bawah ya. 14 dikurangi 12 sama dengan 2, itu yang B. Lanjut aturan yang keempat, yaitu aturan operasi aljabar. Yang pertama, misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI ditambah VI kuadrat. Nah, ini sebenarnya sama dengan bentuk operasi aljabar begini. A ditambah B kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu hasilnya apa? A kuadrat, kemudian ditambah 2 kali A kali B, kemudian ditambah B kuadrat. Ini yang A ya. Nah, sekarang yang B. Kalau yang B adalah UI dikurangi VI kuadrat, sama juga dengan operasi aljabar dari A dan B. Kita dulu pernah ya, atau sudah sering sekali mengerjakan soal bentuk aljabar seperti ini. Nah, kalau yang B kita bisa memisalkan dengan A dikurangi B kuadrat sama dengan, kita jabarkan dulu menjadi A kuadrat, kemudian dikurangi 2 dikali A dikali B, kemudian ditambah B kuadrat. Nah, kedua ini yang akan dijadikan sebagai aturan operasi aljabar pada sifat notasi sigma. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Misalnya, ada sebuah sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk I ditambah 2 kuadrat sama dengan, nah, I ditambah 2 kuadrat kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana penjabarannya? Kita akan jabarkan menjadi I kuadrat ditambah 2 kali I kali 2. Karena 2 itu adalah konstanta, maka ditaruh di depan ya. Kemudian ditambah 2 kuadrat. Nah, jangan lupa diberi sigma I sama dengan 1 sampai 3 di masing-masing penjabaran yang sudah kita kerjakan. Nah, bawahnya berarti sigma I sama dengan 1 sampai 3 I kuadrat ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk 2I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk 4. Maka hasil yang pertama I kuadrat, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 2, ingat 2 ini adalah konstanta. 2I berarti dimulai dari 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3. Dan yang terakhir karena dia adalah C, bilangan konstanta atau bilangan yang tetap, maka 4 kita tuliskan 4
ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Setelah itu kita kerjakan, maka semuanya dikerjakan, hasilnya 50 gitu ya. Itu untuk aturan operasi aljabar. Lanjut ke aturan berikutnya, yang kelima adalah aturan bagian. Ini berlaku jika 1 kurang dari M kurang dari N. Misalnya, kita ada sebuah aturan sigma I sama dengan 1 sampai dengan M untuk UI, kemudian ditambah sigma M ditambah 1 sampai N untuk UI. Nah, lihat. Di UI yang pertama, batas atasnya adalah M. Dan yang di kedua, batas atasnya N, tapi batas bawahnya adalah M plus 1. Maka jika ada kedua buah hal ini sukunya sama-sama UI, maka batas atasnya bisa digabungkan menjadi I sama dengan 1 sampai N. Ingat ya, jika M dan M plus 1, maka batas bawahnya bisa digabungkan. Nah, contoh. Ada sigma I sama dengan 1 sampai 3 untuk I kuadrat, ditambah sigma untuk I sama dengan 4 sampai dengan 7 untuk I kuadrat. Pertama, definisikan dulu. 4 itu adalah 3 ditambah 1. Berarti sudah berbentuk angka yang sama, maka bisa dijadikan langsung menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 7 untuk I kuadrat. Tinggal dicari berapakah nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 7 untuk I kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan 7 kuadrat. Kemudian semuanya dijumlah, maka hasilnya 140. Itu aturan yang kelima ya. Aturan yang keenam adalah aturan pengubahan indeks. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I. Nah, jika di batas bawah kita tambahkan dengan K atau konstanta, maka batas atasnya juga kita tambah dengan K. Tapi untuk sukunya, nah yang ini, yang I, kita kurangi dengan konstanta. Jadi kebalikannya ya, jika batas bawah ditambah, maka batas atas juga ditambah. Tapi bagian sukunya, bagian I-nya, dikurangi. Nah, kalau yang B bagaimana? Kalau yang B, jika ada sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I, jika yang batas bawahnya dikurangi, maka batas atasnya dikurangi. Tetapi sukunya dijumlahkan ya, ditambah dengan K. Kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama, misalnya ada sigma I sama dengan 2 sampai 5 untuk 3I kuadrat dikurangi 2I. Nah, batas bawahnya kan 2, kita akan merubah jadi 1 ya, karena di aturan pengubahan indeks harus dirubah menjadi 1. Maka jika batas bawahnya masih 2, bagaimana caranya biar menjadi 1? Maka 2-nya dikurangi 1. Kalau batas bawahnya dikurangi 1, maka batas atasnya juga dikurangi 1. Tapi ingat, I-nya ditambah, karena sebaliknya ya. Berarti menjadi sigma I sama dengan 2 dikurangi 1, batas atasnya 5 dikurangi 1, kemudian dalam kurung 3 kali I ditambah 1 kuadrat. Kemudian dikurangi 2 I ditambah 1. Nah, sekarang kita kerjakan dulu untuk batas bawah dan batas atas. Berarti tinggal sigma I sama dengan batas bawahnya menjadi 1, batas atasnya menjadi 4. Kemudian 3 dikali I ditambah 1 kuadrat, kita jabarkan terlebih dahulu. I tambah 1 kuadrat sama dengan I kuadrat, ditambah 2I ditambah 1. Kemudian dikurangi 2I dikurangi 2. Kemudian kita kalikan yang di dalam kurung.
3 kali I kuadrat, 3I kuadrat, ditambah 3 kali 2I, 6I, ditambah 3 kali 1, 3, dikurangi 2I, dikurangi 2. Maka tinggal 3I kuadrat, ditambah, ini ada 6I, dikurangi 2I, tinggal 4I. Kemudian 3 dikurangi 2, maka hasilnya ditambah 1. Maka hasilnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 4 untuk 3I kuadrat ditambah 4I ditambah 1. Nah, sekarang kita tinggal mengganti I-nya dari angka 1 sampai dengan angka 4. Sekarang coba kita contoh yang kedua. Sigma I sama dengan negatif 2 sampai 3 untuk 3I kuadrat dikurangi 2I. Nah, batas bawahnya kita akan ganti menjadi 1. Berarti negatif 2 ditambah berapa sih biar menjadi 1? Ternyata negatif 2 harus ditambah dengan 3 agar menjadi 1 ya. Jika batas bawah ditambah 3, maka batas atas juga ditambah 3. Tetapi ingat, sukunya berlawanan. Berarti batas bawah dengan batas atas ditambah 3, maka I-nya dikurangi 3. Kita masukkan dulu ke dalam kurung. Berarti menjadi sigma I sama dengan min 2 ditambah 3 sampai 3 ditambah 3 untuk 3 dikali I min 3 kuadrat dikurangi 2 kali I min 3. Ingat ya, ini berlawanan sukunya. Maka sigma batas bawahnya menjadi 1, batas atasnya menjadi 6. Kemudian I dikurangi 3 kuadrat kita jabarkan. Jadi I kuadrat dikurangi 6I ditambah 9. Kita kerjakan dengan mengalihkan dengan angka 3. 3 kali I kuadrat, 3I kuadrat. Kemudian dikurangi 18I ditambah 27 dikurangi 2I ditambah 6. Menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk 3I kuadrat min 18I dikurangi 2I kan min 20I ditambah 27 ditambah 6. Berarti ditambah 33. Ini hasilnya ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk 3I kuadrat min 20I ditambah 33. Ini untuk aturan pengubahan indeks. Ingat, pengubahan indeks artinya kuncinya batas bawah harus kalian rubah menjadi 1. Bagaimanapun caranya harus dirubah menjadi 1. Kalau yang A kan batas bawahnya 2. Nah, biar jadi 1 bagaimana? Begitu. Sifat yang terakhir untuk notasi sigma adalah aturan identitas. Sigma I sama dengan N, untuk N, I sama dengan N, di mana N adalah bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lihat bagian bawah atau batas bawahnya adalah N, batas atasnya juga N. Artinya batas bawah sama dengan batas atas. Kemudian caranya adalah tinggal dikalikan dengan batas tersebut. Contoh, sigma I sama dengan 5 sampai 5 untuk 3I. Karena batas bawah dengan batas atas sudah sama, maka tinggal mengalihkan dengan sukunya. Menjadi 3 dikali batasnya. 3 dikali 5 gitu ya. Maka hasilnya gampang sekali 15. Itu untuk aturan identitas yang terakhir. Tugas bagi anak-anak adalah silakan absen nama dan kelas di kolom komentar, ditambah dengan silakan anak-anak cari satu soal tentang notasi sigma, kemudian disertakan dengan pembahasannya. Tulis dalam kolom komentar ya, masing-masing anak soalnya harus berbeda-beda, tidak boleh sama dengan anak yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.